lokasi Karingan Kidul Semin. Kobaran api melalap satu unit rumah warga Padukuhan Keringan Kidul di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Meski sempat berusaha dipadamkan oleh warga, besar dan cepatnya api yang merembet membuat rumah yang terbuat dari kayu ini ludes tak tersisa. Petugas pemadam mengaku saat tiba di lokasi, kondisi rumah sudah ludes terbakar. Menurut keterangan warga, pemilik rumah saat itu tengah melaksanakan ibadah sholat. Usai sholat, pemilik rumah mendengar suara percikan api di bagian ruang dalam rumahnya. Pemilik rumah pun kemudian lari dan meminta pertolongan kepada warga setempat. Yang punya rumah itu sedang sholat, lalu mendengar suara percikan api, terus kampung sholat, anak itu keluar dan api sudah membesar. Petugas kini masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kusmaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi ini diduga rapuh pada bagian akar sebuah pohon akasia setinggi 10 meter roboh dan menimpa sebuah mobil di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, akibat kejadian itu bagian depan mobil ringsek. Inilah rekaman video amatir milik warga saat sebuah pohon akasia dengan tinggi 10 meter roboh dan menimpa mobil yang tengah melintas di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bagian depan mobil ringsek, sementara kaca mobil pecah usai tertimpa pohon besar tersebut. Petugas gabungan Damkar, PPSU, dan BPBD langsung memotong pohon tersebut agar tak mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurut saksi mata, pohon diduga sudah rapuh termakan usia. Tadi posisinya hujan deras juga sama angin kencang? Nggak ada angin, nggak ada hujan deras. Biasa aja, selesai hujan. Oke, siap. Korban mengalami luka atau gimana, Pak? Kayaknya lecet-lecet sedikit, cuma kena ada parah. Arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan saat ini sudah kembali normal. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Curah hujan dengan intensitas tinggi membuat ruas Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam air. Air berasal dari luapan Kali Mampang yang membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Genangan air setinggi 40 cm merendam Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Pengendara roda 2 dan 4 yang melintas di lokasi ini harus lebih berhati-hati melaju agar mesin tak kemasukan air. Tak hanya mengganggu arus lalu lintas dari arah Mampang menuju Kemang, warga yang hendak beraktivitas di pasar sekitar lokasi ikut terganggu dengan adanya genangan air. Biasa, standar, tadi nggak banjir, pagi nggak, jam 11 baru dan tertawa tinggi-tinggi tadi banjir. Kalau Bapak sendiri jualan atau warga sini? Samping. Tapi sempat ke area warga, apa khusus di pasar aja nih banjir nimpanya? Di sini sama di belakang biasanya. Udah tingginya berapa di sini? 30-40 ya? Kawasan Kemang Utara diketahui menjadi salah satu titik rawan banjir karena luapan aliran Kali Mampang. Warga hanya bisa berharap adanya normalisasi aliran kali sehingga banjir tak terus terulang mengingat saat ini curah hujan tak menentu. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Sabtu siang membuat sejumlah titik rawan banjir kembali tergenang seperti di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, genangan air setinggi 30 cm merendam ruas Jalan Ciledug Raya, Sesko AL, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kondisi jalan yang cekung membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. Sejumlah petugas PPSU Kelurahan Cipulir dan juga sumber daya alam disiagakan untuk membantu arus lalu lintas yang macet. Meski masih bisa dilintasi oleh kendaraan, pengendara terpaksa mengambil lajur kanan guna menghindari genangan air yang lebih dalam. 2 mesin pompa juga dikerahkan untuk mempercepat surutnya air.
Ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Air berasal dari Sungai Singaraja yang meluap akibat tanggulnya jebol. Beginilah kondisi rumah-rumah warga di 4 kecamatan yang saat ini dilanda banjir, yakni Kecamatan Pangenan, Astana Japura, Walet, dan Kecamatan Gebang. Di Desa Astana Mukti dan Desa Pangarengan, Cirebon, Jawa Barat yang terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Singaraja yang diduga tidak bisa menahan derasnya arus dan membuat tanggul jebol. Meluap jadi tanggulnya jebol. Oh, tanggul jebol yang sebelah mana, Pak? Ciputi, Kali Ciputi. Oh, Kali Ciputi jebol. Iya. Ini banyak yang kerendam di sini, Pak. Ya lumayan sih, tapi yang Parama ini kan kerendam Parama. Hujan deras yang masih mengguyur di wilayah hulu Kabupaten Kuningan membuat warga khawatir akan adanya air kiriman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Nekat menerobos jembatan sungai yang meluap, sebuah mobil berpenumpang 2 orang hanyut terbawa arus Sungai Gulangjero, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dengan mengerahkan alat berat. Dengan mengerahkan alat berat, sejumlah warga turun ke sungai untuk membantu proses evakuasi sebuah mobil berjenis sedan yang hanyut terbawa arus Sungai Gulangjero, Desa Gembongan, Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Proses evakuasi sempat terkendala karena sulit menggeser posisi mobil yang tersangkut di pepohonan. Sebelumnya, mobil yang dikendarai Aditya bersama 1 rekannya melaju dari Desa Gembongan, Mekar. Namun diduga tak mengetahui medan, korban nekat melintasi jembatan yang diterjang luapan sungai yang cukup deras. Mobil pun alami mati mesin dan terbawa arus. Beruntung kedua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Arah Babakan di tengah-tengah jalan, mobil mati dan korban keluar dan mobil langsung terseret ke dalam sungai. Terseret sekitar 5 meteran. Proses evakuasi mobil berlangsung hampir 2 jam. Sementara sejumlah barang dalam mobil rusak akibat terendam banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Insiden kecelakaan minibus dengan pickup terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Kedua kendaraan yang melaju dari arah yang sama hendak menyalip kendaraan lain di depannya hingga menyebabkan benturan keras. Pemirsa, laka lantas di Jalan Raya Desa Gebang, Kecamatan Arosbaya melibatkan 2 kendaraan yakni pickup bermuatan buah pisang dan juga minibus. Kemacetan pun sempat terjadi di jalur Pantura Madura. Kejadian bermula saat kedua kendaraan sama-sama melaju kencang dari arah utara. Tiba di lokasi, kendaraan minibus dengan penumpang 4 orang menyalip pickup dari sisi kanan. Naas di waktu bersamaan mobil pickup juga ingin mendahului mobil di depannya. Benturan keras pun tak terhindarkan, namun tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Antisipasi balap liar yang meresahkan warga, aparat kepolisian di Tanggul Angin Sidoarjo, Jawa Timur menggerebek sebuah bengkel motor yang diduga menjadi bengkel peserta balap liar. Ya, polisi menyita 11 unit motor protolan yang diduga motor bodong tanpa dokumen kendaraan. Petugas menggerebek sebuah bengkel motor di Dusun Kedungaten, Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Sabtu siang. Sejumlah aparat dari Polsek Tanggulangin dibantu sejumlah personel TNI mengamankan sejumlah onderdil dan peralatan motor dari dalam bengkel. Penggerebekan bengkel ini sengaja digelar sebagai upaya untuk mengantisipasi balap liar karena bengkel tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk bongkar pasang motor yang digunakan balap liar. Polisi tak hanya menemukan sejumlah unit motor yang akan digunakan balap liar, namun juga menemukan sejumlah mesin dan motor protolan yang diduga motor bodong yang tak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah. Sedikitnya 11 unit motor protolan berbagai jenis termasuk onderdil motor kemudian dibawa untuk diamankan ke Mapolsek setempat. Keadaan motor yang sudah standar, jadi untuk balap liar yang ada di tempat kita. Ya, hari ini kami banyak mengamankan dulu pemilik atau kendaraan roda 2 yang tidak standar yang sudah dibuat untuk balap liar.
Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini seluruh onderdil dan motor yang disita diamankan di Mapolsek Tanggulangin Sidoarjo. Sementara pemilik bengkel akan dipanggil untuk diperiksa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.